Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, Ramadan di era digital. Kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menanggapi dan menghadapi gempuran era digital saat ini, tentu kita dapat mengambil ada hikmah positif yang sangat besar yang kita bisa dapatkan dari era digital ini. Dengan adanya sosial media, dengan kita dimudahkan dalam berkomunikasi, dalam menggapai jarak yang jauh, luar biasa banyak manfaatnya. Namun di samping itu ada juga yang akan merongrong kita, yaitu adalah dampak dari negatifnya. Dampak negatifnya adalah bagaimana nanti sosial media itu bisa merusak generasi-generasi kita, baik pola pikirnya, kemudian waktunya, kemudian tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan dari dampak negatif dari sosial media ini ataupun gadget. Maka gadget itu sebetulnya adalah alat, dan alat itu memiliki nilai positif dan nilai negatif, tergantung siapa pengguna ataupun siapa usernya. Kalau penggunanya mungkin memiliki kapasitas yang baik, kemudian tujuan yang baik, artinya usernya adalah user yang baik, maka alat itu akan bermanfaat. Ketika user itu tidak memiliki tujuan yang baik, maka alat yang dia gunakan akan bernilai buruk atau bernilai tidak bermanfaat. Kita misalkan saja sebuah pisau silet ketika di tangan tukang cukur, maka itu akan menimbulkan rasa ketenangan ketika ada orang-orang yang berada di sekitarnya merasakan ketenangan dan tidak merasa ketakutan. Kenapa? Karena pisau silet di tangan tukang cukur itu dapat memberikan manfaat. Manfaatnya bisa membersihkan dan merapikan rambut. Namun ketika pisau silet itu berada di tangan orang yang memiliki gangguan kejiwaan, maka ini akan menimbulkan kekhawatiran orang-orang yang berada di sekitarnya. Maka seperti itulah pun gadget hari ini. Ketika gadget itu atau sosial media berada di tangan yang tepat, maka dia bisa memberikan manfaat yang sangat besar dan sangat luar biasa. Pesan-pesan bisa tersampaikan di pelosok negeri. Pesan-pesan bisa tersampaikan walaupun tidak dalam keadaan offline, jarak yang jauh, namun pesan-pesan itu bisa tetap tersampaikan dengan baik dan benar. Namun di satu sisi, ketika gadget itu di tangan yang tidak tepat atau di tangan yang kurang bijak, maka juga bisa menjadi penghancur yang sangat luar biasa. Generasi kita bisa dihancurkan tanpa bisa kita mengontrol sebagai orang tua, sebagai pemerintah langsung, karena dampaknya itu ataupun tujuan dari isi muatan sosial media itu bisa langsung diresapi dan langsung dikonsumsi oleh pengguna gadget tersebut. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi gadget adalah sebuah alat, dan alat itu akan baik ketika digunakan oleh pengguna yang baik, dan alat itu akan berdampak negatif ataupun berdampak buruk ketika dikendalikan atau digunakan oleh orang-orang yang memiliki tujuan yang tidak baik. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah Ramadan ini, marilah sama-sama kita bijak menggunakan gadget kita. Mari kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Dalam kehidupan yang saat ini eranya era digital, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya sosial media. Kita tidak bisa terlepas yang dari namanya gadget. Marilah kita jadikan gadget yang kita miliki membawa kita beramal yang baik, kemudian memiliki investasi setelah kita meninggal dunia nantinya. Mari kita isi sosial media yang kita miliki, baik itu Facebook, kemudian WA, kemudian Instagram, Twitter, dan segala macam yang ada, Instagram. Mari kita jadikan sosial media yang kita miliki investasi setelah kita meninggal dunia pun
nasihat-nasihat kebaikan yang pernah kita upload ke sosial media itu akan menjadi bekal kita nantinya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah syahrun maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Rugi kita kalau selama Ramadan sementara dosa kita tak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celakalah orang, kata malaikat Jibril dalam salah satu doanya, kalau usianya sampai menjelang Ramadan tapi selama Ramadan dosanya tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita perbanyak taubat istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita yang telah berlalu, agar dosa kita lebur, agar dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala kita harapkan ampunan dengan cara beristighfar. Sementara dosa di antara kita sesama umat manusia maka akan bisa dihilangkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara saling memaafkan. Maka mari kita memanfaatkan momen Ramadan ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaaf-maafan di antara sesama umat manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada yang bertanya, Ramadan seharusnya jadi bulan refleksi diri, tapi media sosial seringkali jadi gangguan terbesar. Bagaimana cara mengontrol pengguna gadget tapi tidak merusak fokus ibadah? Baik, seperti yang disampaikan sebelumnya, gadget itu adalah alat dan alat itu bisa memberikan dampak positif kalau digunakan oleh orang-orang yang memiliki niat dan tujuan yang baik. Namun bisa juga berdampak negatif kalau digunakan oleh orang-orang yang memiliki niat dari awal dan tujuannya tidak baik. Nah, bagaimana cara kita mengontrol diri terutama pengguna gadget adalah yang pertama, kita perbaiki niat kita. Apa tujuan kita bersosial media? Apa tujuan kita menggunakan gadget ini? Apakah tujuannya itu niatnya baik atau niatnya tidak baik? Apakah niat dari bersosial media itu hanya untuk menunjukkan prestasi diri, atau kita sama-sama saling mengintrospeksi diri, mengingatkan mereka yang lupa, dan tujuan utamanya adalah mengingatkan kita yang lupa. Nah, jadi yang kita perbaiki yang pertama adalah niat dan tujuan kita. Kemudian yang kedua, di samping niat sudah baik, maka kita mesti bekali diri dengan iman. Karena iman ini adalah yang akan mengcover dari hal-hal yang dampak negatif ataupun hal-hal yang negatif, bermuatan negatif dalam sosial media nantinya. Karena yang bersosial media tidak hanya orang baik dan isinya tidak hanya hal-hal yang positif saja. Banyak hal-hal yang negatif di dalamnya dimuatkan juga. Nah, apa yang akan mengcover ataupun yang akan membentengi kita agar hanya melihat hal-hal yang positif, maka itulah kerja iman. Iman, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui. Maka oleh karena itu kita akan sangat bijak dalam bersosial media. Kita ambil yang positif, kita kesampingkan yang negatif. Kemudian tidak cukup hanya iman saja. Dia mesti didampingi oleh ilmu. Kenapa? Agar ilmu ini berfungsi untuk memfilter konten-konten yang nantinya akan bermunculan di sosial media. Ada konten negatif, ada konten positif. Bagaimana kita bijak dalam bersosial media itu harus juga didasari oleh ilmu yang cukup. Misalnya ada konten yang bernuansa agamis atau bernuansa Islam ataupun muatan ilmu, namun karena mungkin keterbatasan ilmu kita ataupun dalam ilmu agama ada perbedaan-perbedaan pandangan misalnya. Ketika kita tidak memiliki kapasitas ilmu yang cukup, maka kita akan terlalu mudah menyalahkan orang lain dan terlalu mudah membenarkan diri sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mengkontrol? Setelah kita niat yang baik, kita perkokoh iman,
kemudian kita tambah dengan ilmu yang cukup untuk membentengi dan memfilternya. Kemudian kita mesti juga butuh adanya batasan dalam kita bersosial media. Kita mesti membatasi waktu dan membatasi konten-konten yang akan bermunculan di sosial media kita. Nah, kenapa kita mesti melakukan batasan? Karena sesuatu yang melampaui batas itu tidak baik. Apapun di dunia ini, kalau dia berlebihan, maka dia tidak akan menjadi baik dan tidak akan mendatangkan manfaat. Apapun itu, meskipun perbuatan halal yang kita lakukan, misalnya saja makan yang kita lakukan, makan perbuatan halal karena apa yang kita makan itu sudah kita pastikan kehalalannya, kemudian kita makannya di tempat yang bersih, makan sesuai dengan cara Islam. Namun ketika kita makan dalam keadaan berlebihan, maka itu akan juga mendatangkan dampak yang tidak baik. Begitu juga bersosial media. Kalau kita 24 jam yang Allah berikan dalam sehari semalam, kita habiskan seluruhnya untuk bersosial media, maka itu tidak akan memberikan dampak yang positif. Mungkin itu 4 langkah atau 4 poin yang mesti kita miliki agar kita bisa mengontrol bagaimana kita bersosial media agar ibadah Ramadan kita tidak menjadi sia-sia. Pertama adalah dengan memiliki niat tujuan yang baik, kemudian kita bentengi diri dengan iman yang kuat, kemudian kita bekali diri dengan ilmu agar bisa memfilter mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian yang keempat, kita batasi diri dalam bersosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.